Ya. Nih, ulang lagi ya. Tadi berarti inisialisasi. Inisialisasi berarti yang trennya masih dia sendiri. Otomatis yang dikunjungi masih dia. Iterasi satu berarti ini turun kan? Satu dicoret kan? Berarti satunya. Tetangga satu berapa? Dua dan tiga. Berarti yang dilewati siapa? Dua dan tiga di sini. Oke, dua sama tiga. Kita ambil dulu nih dua. Karena antrian setelah satu kan dua ya. Masih sisa apa? Notnya masih sisa tiga. Ya kan? Nah, tiga tetangganya itu bukan enam tuh. Ya, kita nggak langsung ke tetangga tiga ya, tapi kita ini dulu tetangga dua siapa? Interaksi keduanya kan dua V-nya. Berarti tadi sisa tiga adalah sisa antrian setelah dua, empat lima itu adalah tetangga dari dua. Ya, jadi habiskan dulu setelah dua siapa? Tiga. Oh, yang paling dekat dengan dua siapa? Empat dan lima kan? Nah, oke. Setelah itu berarti yang dikunjungi nih. Empat. Nah, oke, kita masuk ke iterasi ketiga. Kita coret tiga dalam antrian ya. Berarti sekarang yang tetangga yang belum dipakai adalah 45. Oke. Nah, tiga tetangganya siapa? 6 dan 7. Berarti sini yang kita merahkan adalah not 6 dan 7. Nah, sekarang kita keluarkan not 4 dari antrian. Berarti bisa 5, 6, 7. Oke. Nah, tetangga dari 4 siapa? Sebenarnya ada 2 dan 8 kan. Tapi 2 kan tadi sudah diambil. Berarti sisa antriannya ada 5, 6, 7, 8. Yang akan kita coret atau kita merahkan adalah not yang ke-8. Oke, masih berlanjut nih, karena ini belum kosong ya antriannya. Masih banyak antrian di belakang. Belum semuanya dapat makanan atau minuman. Dan kita lanjut ke iterasi kelima, yaitu kita coret 5. Sisanya berapa? 6, 7, 8. Ya, tetangga 5 siapa? Gak ada kan? Sebenarnya ada 8, tapi 8 sudah masukkan ke sini. Dia nggak bisa dua kali disebutkan ya. Oke, berarti ini dan ini semua sudah dikunjungi. Berarti tidak ada yang merah di iterasi kelima. Oke, lanjut. Sekarang 6. Masuk ke antrian. Sisanya berapa orang? Oh, 2 orang. Orang siapa saja orangnya? 7 dan 8. Ya, 7 tetangganya siapa? 3, 8. Tapi sudah disebutkan. Berarti tidak perlu kita tuliskan lagi. Dan yang dikunjungi sudah semua. Oke. Kemudian iterasi selanjutnya adalah iterasi ketujuh. Tadi yang terakhir adalah 6. Berarti sekarang 7 ya. 7 di sini. Kemudian sisanya berapa? 8. Tanggal 7 kan 3 dan 8. Tapi kan 3 sudah disebutkan di awal. Sudah dikunjungi. Jadi tidak perlu dituliskan lagi ya. Next. Kemudian iterasi ke-8. Berarti semuanya sudah ya. Tapi ini himpunannya kosong. Nah, kalau sampai antriannya kosong, berarti sudah selesai. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa urutan dari algoritma dengan menggunakan BFS itu adalah satu. Ya, ini dari iterasinya satu kan, kelihatan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi kalau saya bentuk nih satu, dua, tiga, ya, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu. Ini kalau BFS ini dia melebar ke samping dulu ya. Oke, sampai sini, is there any more question? Nah, kalau misalkan saya bacakan ada kurang jelas, bisa ditanyakan ya langsung present. Oke, nah ini kalau ilustrasi dari VFS. Mari kita langsung ke ilustrasi dari VS ya. Jadi kalau tadi kita ingat ya perbedaannya.
Untuk algoritma dari BFS, berarti kan pencariannya secara melebar. Kalau DFS pencariannya secara mendalam. Ya, nanti saya tambahkan ya algoritma untuk mendalam belum ada, jadi ini langsung ilustrasi. Jadi, kalau misalkan pencarian mendalam atau deep, berarti pertama kunjungi simpul V ya, sama masnya. Algoritmanya adalah kunjungi simpul V. Kemudian yang kedua itu adalah kunjungi simpul W yang bertetangga dengan V. Sama ya. Kemudian, kalau misalkan nanti sudah selesai nih, saya selesai itu belum sampai akhir ya. Ternyata si W ini dia tidak punya tangga, alias tangganya kosong. Dan kita bisa balik lagi ke simpul yang sebelumnya, gitu ya. Misalkan ini ya, tiga ini dia tidak punya tangan ya, tidak punya enam dan tujuh, ya. Berarti dia akan balik lagi ke simpul kedua, gitu. Ya, jadi kalau misalkan sebenarnya dia diutamakan dulu yang simpul, tapi kalau dia tidak ada, kan dia harus back ya simpul sebelumnya, karena dia tidak punya simpul tetangga. Ya, jadi pertama kunjungi simpul V sama kunjungi simpul W yang bertetangga dengan V. Oke, yang ketiga ulangi DFS dari simpul W ya jika simpul W tadi tidak simpul yang setelah tangga tadi dia tidak punya tangga ya. Yang keempat, ketika mencapai simpul U dan semua simpul tetangganya sudah dikunjungi, backtrack ke simpul terakhir yang sebelumnya dikunjungi dan masih memiliki simpul U yang belum dikunjungi. Ya, nanti lebih jelasnya kita lihat dengan contoh. Jadi, ketika mencapai simpul U, ikan tadi fail yang utama ya. Kemudian cari tetangganya yaitu W. Nah, in W itu kita lihat apakah dia itu punya mana atau tidak, tetangga atau tidak. Kalau tidak ada, kita backtrack lagi. Yang terakhir adalah pencarian berakhir ketika tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi. Ya, jadi harus semuanya dikunjungi. Ada nggak simpul yang tidak bisa dikunjungi? Ada ya, yang simpulnya berarah. Kalau simpulnya berarah, dia kita nggak bisa backtrack karena kalau simpul berarah kan dia ada tanda panah ya. Dia harus sesuai dengan mana arah panah tersebut. Ini adalah ilustrasinya. Untuk beda ya, ini ilustrasi satu. Kalau ilustrasi satu, dia dua dan tiganya tidak ada sisi ya. Kita lihat untuk ilustrasi DFS yang pertama, ya kita buat bahwa simpul awalnya adalah simpul satu ya. Oke, simpul satu dikunjungi. Berarti benar ya, masih belum dikunjungi sebelumnya. Dia true. Oke. Nah, kemudian yang kedua siapa? Kan ya, yaitu DFS kedua. Kenapa tidak yang ketiga? Karena kan ini dua sama tiga simpul tetangga ya. Ada yang bisa memberikan argumentasi kenapa dua dulu, apa tiga? Tiga dulu. Ada yang bisa kan? Di sini kenapa kita langsung ke simpul kedua ya? Jadi sebenarnya boleh mau dua atau tiga. Tapi kan kalau secara integer urutan, ya itu dua dulu kan baru tiga. Kan kita dahulukan dulu yang kedua ya. Oke, sekarang DFS yang iterasi selanjutnya adalah DFS simpul kedua ya.
P-nya adalah 2. Dikunjungi ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan algoritma BFS, itu kan lebar. Jadi dari 2 itu ke 3 kan. Nah, kalau DFS enggak, dia mendalam dulu. Yang dia turun dulu. Itu. Sehingga ketika setelah 2 terus dia lanjut ke DFS 4. Sempat itu kan masih tetanggaan ya sama 2 ini. Ya. Oke, setelah itu kita lihat, oh ternyata DFS 4 dikunjungi. Dan sebelumnya belum pernah kan, maka ternyata adalah true. Selanjutnya siapa? Tangga dari 4 adalah 8. Nah, di sini P-nya adalah 8. Oke, dan 8 itu masuk pertama kali kunjungi, sebelumnya belum pernah, maka pernyataannya adalah true. Ya. Nah, sini 8 tuh kan dia tidak punya cabang ke bawah lagi ya. Nggak, maka kita backtrack. Backtracknya ke mana? Backtracknya adalah DFS yang 5. Kenapa 5? Karena 5 itu kan 8 itu dia sebelumnya dari 4 kan. Ya enggak? Tetangga dari 4. Maka kita lanjutkan ke samping. Gitu. Ya, jadi turutannya ke bawah dulu, baru kalau ke bawah dia tidak ada tetangganya, kita naik ke atas. Yang atas tetangganya siapa? Berarti kan 8 tadi asalnya dari 4 ya. Nah, kita backtrack ke 4. Nah, 4 kan dia tidak boleh dilewati lagi ya, karena sudah dikunjungi. Berarti kita lanjut ke tetangga 4 siapa yang terdekat? Itu 5. Bu, kenapa 2 nggak bisa? Karena tadi sudah dikunjungi 1 kali. Oke. Kemudian, berarti DFS-nya 5 ya. Ya, DFS 5. Berarti dia masih 1 kali dikunjungi, maka pernyataan adalah true. Oke, 5. Oke, kenapa nggak ke 8? Karena 8 sudah dikunjungi. Berarti kita ke samping. Dan deep dulu. Ya, depth dulu. Kedalaman. Terus kemudian setelah 5 kan 6 ya dikunjungi. Nah, kemudian 6 baru ke mana? Baru ke 3 dulu ya. Karena dia, tadi kenapa Bu 5 ke 6 bisa? Ya, karena dia mau ke 2 sudah dikunjungi. Mau ke dalaman sudah dikunjungi kan. Jadi utamakan dulu tetangga. Ya, kalau nggak ada tetangga berarti sampingnya yang start. Oke, tadi kan 5, setelah 5 kan berapa? 6 ya. Karena 2 dan 8 sudah dikunjungi. Oke, yang 6 ini kenapa nggak ke 7? Karena 6 ini masih banyak tangga yang belum dikunjungi. Itu yang 3. Setelah 3 berapa? 7 yang terakhir. Jadi kalau kita urutkan, urutannya adalah 1 ya. 1, kemudian 2, 4 ya. Setelah ini 1, 2, 4, 8, kemudian 5, 3, kemudian 7. Ya, ini adalah urutan simpul-simpul yang dikunjungi oleh graf dengan menggunakan DMS. Coba nanti silakan dibandingkan ya. Menggunakan DMS lebih mampus yang mana ya ke dalam algoritmanya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Kemudian ini saya lanjutkan ke ilustrasi kedua. Sama seperti tadi, jadi bedanya kalau 2 tiga ini tidak ada divisinya, jembatannya kalau ini ada. Jadi saya agak percepat, tadi dia mulai dari B1, sampai dikunjunginya adalah DFS 2 ya. Terus DFS 2 ke mana tetangganya, dia ya. Nah, kalau ini kan nggak bertetangga, berarti dari 2 ke 3. Nah, dari 3 ke mana? Mau ke 6 boleh, mau ke 7 boleh. Tapi tambahkan dulu yang jer awal ya, berarti ini. Setelah ada berapa tetangganya? 8. Karena mau ke 5, mau ke 7 kan dia tidak bertetangga. Setelah 6 adalah 8. Nah, 8 ini dia tidak punya tangga lagi ya. Maka saya backtrack.
ke 6 ya. Nah, nah itu punya kesetaraan siapa? 4, 5, 7. Mau siapa dulu yang saya dahulukan? 4 dulu saja karena dia integernya pertama ya. Oke, baru setelah itu DFS nya adalah 4 ya. DFS 4 berarti dia true. Oke, setelah itu DFS DFS 8 kan sudah ya, berarti dia tidak true ya di sini. Kita lanjut ke DFS yang kelima. Setelah kelima, belum dikunjungi berarti true. Saya mengunjungi lagi 8, tapi 8 sudah dikunjungi ya. Pas saya lanjutkan DFS 7. Nah, masuk ke DFS 7, ternyata belum dikunjungi ya. Baru dikunjungi sekali, itu urutannya. Ini satu, ini tadi urutan aja yang terus satu, kemudian dua, tiga, enam, 8, 4, dan 7 ya. Nah, setelah itu, ini finalis. Dari solusi dengan BMS atau DMS. Segmen persoalan dengan melakukan pencarian. Dan namanya juga mencari solusi buat kita melakukan bagaimana sih cara solusinya. Kita gunakan pembentukan form dinamis. Ya. Di mana setiap sampel itu diberikan solusi atau bunganya yang dicapai atau tidak. Kita cek and recheck. Kasih apa solusi, pencarian dapat selesai, udah selesai. Kita lanjutkan lagi. Apa dilanjutkan ke solusi lain. Ya, semua solusi. Maka representasi form yang dinamis. Macam ya. Bisa menggunakan status simpel ya. Simpel itu kan sebenarnya adalah gampang ya. Misalkan kalau saya membeli satu konsekuensinya apa simpulnya. Nah, saya feelingnya akan baiknya ya itu kan berarti problem state-nya ya. Ada bang, ada ruang satu, sudah ruang solusi. Ruang solusi itu berarti himpunan dari atas sampai yang paling bawah. Dengan pet atau yang nah, ini kalau di RR, jadi ya pas ini ya bawa dulu ya tiap dulu dalam. Setelah itu kalau dia ini habis dia ke tetangganya ya yang tiga. Jadi yang dipentingkan dulu adalah tetangga ada yang setara kalau nggak ada dia ke bawah kalau untuk BFS kan dia setara ya di beda lima satu tiga kemudian 4 ya BFS 014 satu 4 5 jadi 1 2 3 4 5 kalau BFS berarti dia sampai 0 1 2 jadi 0 1 2 3 4 ya kalau ini 0 1 2 0 ya 1 2 4 5 6 jadi dia samping dulu harus sampingnya yang kan tadi 0 1 dan 2 ya cabangnya satu dicoret berarti masih ada sisa 2 cabangnya siapa 3 4 itu kan nanti kalau yang 4 urutannya ada 0 1 2 3 4 5.
evaluasi dari teknik pencarian ya. Dari segi aspek paling seberapa baik suatu teknik pencarian, maka kita bisa melihat aspek-aspeknya itu apa saja. Pertama adalah completeness. Untuk apa sih kita gunakan suatu evaluasi dari teknik pencarian ini untuk menjamin ditemukannya solusi ya jika ada. Dan tidak semuanya algoritma itu punya solusi. Nah, tapi dari beberapa algoritma dan punya solusi, kita bisa membandingkan yang paling bagus itu yang mana. Dan dari segi optimalitas, maka teknik menjamin dapat solusi yang optimal. Dengan cara apa? Melewati lowest best cost. Dan kemudian dari kompleksitas waktu. Waktunya yang diperlukan untuk mencapai solusi yang algoritma mana yang paling bagus dengan kan kita ingin lihat bahwa semakin banyak data atau query atau masukan yang kita peroleh itu dia bentuknya tidak linear ya, jadi bentuknya akan lebih baik kalau antara data yang sangat banyak dengan data yang sedikit itu running time-nya dia tidak jauh berbeda. Kita akan mencari yang seperti dan ada space capacity itu dengan memori yang digunakan ya, maka ketika kita menggunakan memori menggunakan space yang besar atau tidak soalnya kalau kita menggunakan RAM ya memang masing-masing. Jadi kalau misalkan kan ada ya komputer yang RAM-nya kecil. Jadi ketika kita membuka satu aplikasi atau satu perangkat lunak, maka dia sudah banyak space yang terpakai gitu. Misalnya 90%. Padahal yang kita gunakan hanya satu atau bahkan dua. Space-nya itu besar, ya maka dengan menggunakan satu atau dua aplikasi dia masih di rentang 30%. Gitu. Jadi kita melihat space kompleksitasnya. Nah, untuk kompleksitas waktu dan ruang itu bisa diukur dengan menggunakan istilah sebagai berikut ya. Ada namanya kalau B itu adalah branching factor atau maksimum pencambangan yang mungkin dari suatu simpul. Ya, kalau misalkan tadi kita lihat bahwa banyak simpul, misalkan dari DFS-nya ke 7, berarti simpulnya ada berapa? Satu, ada dua, ada tiga. Banyak ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu berarti ada 6 simpul. Ya, gitu. Kalau depth itu kedalaman. Kedalaman itu berarti ketinggian dari apa, suatu grafnya ya. Nah, kalau yang sisi ini berarti kan depth-nya satu, depth-nya dua ya, berarti seimbang. Kalau depth yang kelima berarti ini dia yang sisi kanan depth-nya satu. Yang sisi kiri depth-nya dua ya. Nah, kedalaman dari suatu ruang itu bisa saja tak hingga ya. Saja sangat besar kalau dia memang gagaknya itu banyak dari butuh waktu yang udah tepat. Jadi kita harus memilih algoritma mana yang paling mungkin bisa e-breeding, bisa saja BFS, FS, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan BFS dan UFS dari pencarian citation map. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah baca atau sering membaca jurnal-jurnal yang terbitkan ya di tempat-tempat yang bisa terindeks gratis atau tidak harus fokus sih, punya yang dia itu aplikasinya sudah baik ya, atau setidaknya sudah cinta lah ya. Nah, pertama ada salah satu algoritma yang kita gunakan untuk melihat seberapa dekat atau seberapa jauh hubungan antara referensi-referensi ini terhadap si siapa namanya bundul yang sudah kita baca ini. Misalkan ini adalah suatu karya tulis atau karya ilmiah berupa paper ya dari beberapa orang dari Mariam, Ansor, Hamid, Reza.
yang judulnya adalah A Novel Robust Scaling Image Matchmaking Scheme Based on Gaussian Mixture Model. Ya. Nah, dari sini, ini kita bisa lihat nih, bahwa kalau ini Cheng, ini kan ditunjukkan di sini ya. Dan sama saja AKI. Ini citasinya berdasarkan urutan nama abjad. Berdasarkan abjad kan ada juga yang berdasarkan urutan kapan dia disebutkan di dalam suatu paper itu. Ya, ada yang apa, ada yang IEEE dan sebagainya apa juga ada informasi. Nah, berarti ini menggunakan versi yang huruf atau abjad ya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa klik ya. Kalau dia bentuknya dokumen, kita bisa klik. Nah, kita bisa melihat seberapa jauh sih kedekatan antara si paper dari AKI ini dengan paper yang kita baca. Jadi di dalam citation map kita bisa melihat ya angka credit factor-nya itu berapa pendekatannya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini juga menggunakan algoritma tadi yang tetangga, kemudian dalamannya seberapa, depth-nya seberapa gitu ya. Capai dari tujuan sampai akhir, kira-kira lebih bagus yang mana? S atau minus. Nah, ini ada salah satu contoh ya, penelitian dilakukan oleh Treville yang judulnya argumentative zoning ya. Jadi dia membuat suatu hubungan antara paper yang ditulis, misalkan papernya ini, dengan referensi yang dia pakai. Kan kalau kita ingin menulis suatu karya tulis, kita kan tidak boleh ya secara keseluruhan bukan 100% dalam pendapat kita. Pasti impossible. Pasti ada yang pendapat dari orang lain yang sudah melakukan penelitian atau riset atau menulis buku ya, menulis di dalam paper dan sebagainya. Jadi kita harus menghargai jeripayah mereka untuk menulis gitu ya. Cantumkanlah dan pencantuman ini tidak membuat kita itu turun ya nilainya, bahkan kalau semakin banyak referensi. Saya pernah membaca suatu paper yang referensinya itu hampir 200 ya. Jadi dia diterbitkannya malah di Scopus yang Q1, bukan Q2 ya. Jadi ini tidak akan mengurangi impact kita di dalam tulisan. Nah, dia di sini, si table ini mencari hubungannya ya antara, misalkan yang penulisnya adalah Pereira. Pereira ini dia itu ini kan ada 10, 11, 22, 24, 22, 44, 45, 46, 164 ya. Berarti ini dia disebutkannya di urutan ke 10, 11 ini ya urutannya. Nah, kemudian dia hubungannya sama siapa lagi ini 16. 164 dengan Dagan et al. Kemudian yang 44 nggak ada yang ungu lagi mana nih? Misalkan ungu dengan Hindel dan sebagainya ya. Jadi dia bisa lihat, oh kalau saya mau membaca tentang Pereira, 10 ini tentang apa sih gitu. Saya bisa mencari bagian relasinya ya di dalam garis-garis warna. Nah, kemudian penerapan lainnya itu ada di web spider ya, atau mesin pencari ya, mesin pencari dalam suatu browser gitu. Jadi kalau kita misalkan masukkan ke dalam dashboard sini suatu query DFS atau ATS, maka dia akan membuka web yang berkaitan dengan query yang kita masukkan gitu. Dari segi tangga atau pendekatan tersimpulnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam mesin pencari ya, search engine dengan menggunakan website Finder. Jadi ini arsitekturnya kita bisa menggunakan front end proses dan back end proses. Kalau front end proses itu kan yang kita lihat ya sebagai user, oh ternyata kita tampilannya kalau misalnya mencari di DFS tampilnya tampilkan ke kita itu prosesnya adalah front end user. Dan bagaimana? Jadi ada query, kita masukkan diketik, tetap gitu. Nah, maka si search engine ini ya akan memproses
apa saja sih atau halaman mana saja yang kaitannya dengan query kita masukkan. Maka masuk ke query parser, dipasangkan. Kemudian dicari ya. Nah, akan masuk ke index files ini. Nah, kalau yang backend, baris backend ini adalah proses yang ada dalam mesin pencarinya. Kita nggak bisa lihat arsitekturnya ya, basis datanya kita tidak bisa lihat. Karena ini dalam mesin. Oke. Kemudian setelah itu apa? Masuk ke index file ini ya. Ini sudah masuk ke backend process. Nah, baru nanti akan ada split request ya. Berupa www. Maka www tadi dia menampilkan web page dalam spider dan di index ya. Untuk dimasukkan ke basis data, dia masuknya ke backend process. Nah, setelah di indeks apa? Di ranking. Mana sih yang paling sering dikunjungi atau mana yang paling terbaru ya? Maka di ranking hasilnya di apa? Di end user ini. Ya, maka si user bisa melihat tampilan dan dia tidak bisa melihat yang sisi ini. Karena ini di dalam sistem komputernya atau sistem aplikasinya ya. Basis data ya, struktur data dan basis datanya. Ya. Nah, ini tadi contohnya adalah penjelajahan web. Ya, ini kalau kita buatkan dalam bentuk graf, halaman web itu dimodelkan sebagai graf berarah. Misalkan ini adalah apa? Ada aa.edu. Ya, di mana ini www.com. Nah, simpul menyatakan halaman web atau web page-nya. Ini ada simpul aa.edu, ada www.fs.org, mm.net, tt.gov gitu ya. Ya, di mana sisi ini menyatakan link. Sisi ini tanda panah ini menyatakan link. Kemana arahnya? Maka nanti aa.edu, kemudian ke www.ff. Dan sebagainya ini kan ada berarahnya ya. Nah, kira-kira di sini bagian kita harus bisa menjawab bagaimana teknik menjelajahi web tersebut. Secara DFS atau BFS. Kalau secara DFS tadi kan kita jelajah dengan menggunakan div atau pendalaman dulu ya sebelum kita juga ke setara. Ini ada simulasinya. Dimulai dari web page awal. Ya. Dan setiap link ditelusuri secara DFS sampai setiap web page tidak mengandung link. Jadi semua query ya yang kita lihat kan itu misalkan saya tadi cari DFS. DFS itu ada di webpage misalkan kompos.com, ada di Wikipedia. Nanti kalau kalian ke bawah itu kan ada angka-angka ya yang bisa di next angka 2, 3 gitu. Dan dia akan menelusuri sampai page yang paling bawah gitu, sampai tidak ada webpage yang mengandung link tersebut. Ya. Nah, kalau ini dalam bentuk folder ya, yang ada di komputer masing-masing. Maka tetangganya bisa DB2. Kemudian anakannya tetangganya ada dokumen setting. Nah, dokumen setting dia tidak punya tetangga lagi kan? Nah, kita backtrack kan? Oh, yang setara dengan DB2 siapa nanti administrator? Till user, punya anak lagi, dan seterusnya ya. Kalau dia tidak ada, maka dia naik ke yang setara. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi DFS dan BFS? Ya. Tidak Dari ada. saya, Apa? dari saya belum ada. Ayo, terima kasih ya. Nanti segera untuk persiapan. Nanti infonya jelasnya. Tidak ada tanya. Sudah
selalu cari makan ya berarti. Masih lumayan panjang ya puasanya, kesehatan mental ya. Ini saya cukupkan dulu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat sore. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Ibu.